Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana kondisi keagamaan di Jaziratul Arab. Bagaimana orang-orang Arab di zaman jahiliyah mereka terjerumus dalam penyembahan berhala, ya. Dan kita telah jelaskan pula di mana Allah Subhanahu wa taala telah murka tatkala itu terhadap penduduk dunia seluruhnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna Allaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka seluruhnya, baik yang Arab maupun yang ajam, yang selain Arab, kecuali hanya sebagian orang-orang yang tersisa dari ahli kitab. Selain orang-orang Arab yang tersesat dalam kesyirikan, demikian juga di sana ada agama-agama lain yang juga merupakan bentuk kesyirikan yang menyebabkan penduduk bumi tatkala itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama-agama tersebut juga masuk ke dalam Jaziratul Arab. Di antaranya agama Majusi masuk juga ke dalam Jaziratul Arab. Demikian juga agama Yahudi masuk juga dalam Jazirah Arab. Dan demikian juga agama Nasrani, agama Kristen masuk juga dalam Jazirah Arab. Sehingga sebagian dari kabilah yang ada di Jazirah Arab akhirnya memeluk agama Majusi, sebagaimana sebagian dari kabilah Arab juga memeluk agama Yahudi dan sebagian kabilah Arab memeluk agama Nasrani, ya. Namun oleh karenanya pada saat ini kita akan menjelaskan tentang pengaruh Yahudi terhadap kabilah-kabilah ada di Jazirah Arab, ya. Adapun orang-orang Yahudi ketika mereka masuk di Jazirah Arab, di antaranya mereka menunggu kedatangan seorang nabi yang mereka tahu benar bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan ada seorang nabi yang diutus di Jazirah Arab, sehingga mereka sengaja untuk datang ke Jazirah Arab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang orang-orang Yahudi bahwasanya mereka mengetahui Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kita kalau melihat anak-anak kita, tentunya kita tahu benar bagaimana sifat anak-anak kita, bagaimana model anak-anak kita, ya, bagaimana ciri-ciri anak-anak kita. Demikianlah Allah menggambarkan. Saking tahunya, ya, benar-benar orang-orang Yahudi itu ngerti tentang siapa Muhammad, sampai-sampai Allah menggambarkan pengetahuan mereka tentang Muhammad sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Sehingga mereka pun datang ke Jazirah Arab untuk menantikan kedatangan seorang nabi yang mereka menyangka bahwa nabi tersebut adalah dari Bani Israel, dari suku mereka. Namun kenyataannya lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dari bangsa Arabnya. Orang-orang Yahudi, ya, melakukan kerusakan. Setelah ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka terus melakukan kerusakan sampai mereka melakukan perubahan-perubahan dalam mereka Taurat. Bahkan tidak ada kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sangat luar biasa, tidak seperti dilakukan orang Nasrani. Orang-orang Nasrani melakukan kerusakan, namun kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam kitab Taurat mereka sungguh sangat luar biasa. Dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan tentang
penyimpangan yang dilakukan oleh dua agama ini, baik Yahudi maupun Nasrani, dalam firman-Nya, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian kaum muslimin berangan-angan agar mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani untuk beriman kepada kalian, padahal sebagian mereka telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendengar firman Allah, kemudian mereka menyimpangkan firman Allah tersebut. Ya, mereka menyimpangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Padahal mereka sudah mengerti firman Allah tersebut dan mereka telah mengetahui. Namun mereka tetap merubah firman Allah, ya, meskipun mereka mengetahui kebenaran akan firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di antaranya juga dalam firman yang lain, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kata Allah, sungguh celaka orang-orang yang mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Thumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengaku-ngaku bahwasanya apa yang mereka tulis tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Liyashtaru bihi thamanan qalila, agar mereka mendapatkan sebagian dikit dari dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lahum mimma katabat aydihim, ya, fawailul lahum mimma yaksibun. Sungguh celaka mereka akibat apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, dan sungguh kecelakaan bagi mereka akibat apa yang telah mereka lakukan. Adapun sebagaimana saya jelaskan tadi, kerusakan, penyimpangan yang dilakukan, yang dituliskan oleh orang-orang Yahudi dalam kitab Taurat sungguh sangat luar biasa. Ya, dalam kitab Taurat terdapat balaya, terdapat kerusakan yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan juga berkaitan dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, para rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa penyimpangan orang-orang Yahudi tentang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya orang-orang Yahudi berani-berani mensifati Allah dengan miskin. Mereka mengatakan Allah miskin, subhanallah. Mereka tahu Allah adalah Tuhan mereka. Namun dengan beraninya, dengan kurang ajarnya mereka mengatakan Allah miskin, fakir. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya. Ya. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwa Allah fakir, Allah miskin, wa nahnu aghniya. Adapun kami adalah orang-orang kaya. Mereka juga sebagaimana dalam Al-Quran, mereka mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah, gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Ya. Kata orang-orang Yahudi, bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Apa kata Allah membantah? Gullat aydihim. Justru tangan orang Yahudi itulah yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka telah terlaknat dengan apa yang telah mereka ucapkan. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan sesungguhnya kedua tangan Allah terbentang. Allah menginfak sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah memberi rezeki sebagaimana yang Allah kehendaki. Adapun kalau kita buka, ya, Taurat dan kita perhatikan bagaimana orang-orang Yahudi mensifati Allah, tentunya lebih parah lagi sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Di antaranya mereka mengatakan Allah capek. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Pada hari ke-7 Allah capek pada hari Sabtu. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah katakan walaqad khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Dan kami tidak tertimpa pada kami rasa capek sama sekali. Mereka juga mensifati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga, Allah mencari Adam dan Hawa. Ternyata Adam sembunyi di balik pohon. Maka Allah tanya, "Di mana kamu Adam?" Di manakah? Allah mencari Adam di mana? Subhanallah. Allah mensifati Allah yahid. Mereka juga mensifati bahwasanya Allah menyesal. Disebut dalam Taurat bahwasanya Allah menyesal telah mengirimkan taufan ke kaum Nabi Lut, ya. Allah menyesal. Bahkan mereka mensifati Allah menangis. Bahkan mereka lebih parah daripada itu, mereka mensifati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bergulat sama Nabi Yakub alaihissalam. Hampir-hampir Nabi Yakub mengalahkan Allah dalam gulatannya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membuat makar sehingga akhirnya bisa mengalahkan Nabi Yakub alaihissalam. Sifat-sifat yang sangat buruk yang mereka tempelkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang Yahudi, penyimpangan yang dilakukan orang Yahudi dalam Al-Qur'an. Dan ini tidak terdapat dalam kitab Injil yang di tangan orang-orang Nasrani. Penyimpangan yang dilakukan orang Nasrani tidak seperti ini.
Masih ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Yahudi sungguh luar biasa, mereka menganggap Tuhan mereka seperti teman mereka, benar-benar diinjak-injak oleh mereka. Kemudian setelah mereka berhasil atau setelah mereka selesai dari menghabisi Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian mencela nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu perkara yang tidak mengherankan kalau Allah saja mereka sifati seperti itu, ya. Hampir-hampir kalah gula dengan Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana dengan para nabi, para rasul? Tentunya lebih parah lagi sifat-sifat yang mereka tempelkan kepada para nabi. Contohnya mereka mengatakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah sikir, tukang mabuk. Mereka mensifati Nabi Nuh alaihissalam tukang mabuk. Ya. Mereka juga mensifati Nabi Nuh mabuk dan berzina. Bahkan Nabi Lut alaihissalam berzina dengan dua putrinya. Sampai akhirnya dua putrinya hamil dari ayahnya sendiri Nabi Lut. Subhanallah. Ini kedosaan yang sangat luar biasa. Mereka juga mensifati Nabi Daud berzina dengan orang wanita. Bahkan Nabi Daud berencana agar suami sang wanita tadi ini berzina dengan seorang wanita yang sudah memiliki suami. Sehingga Nabi Daud membuat makar sehingga suaminya disuruh perang dan di saat pertama akhirnya meninggal. Supaya dia bisa berzina dengan istrinya. Ini subhanallah. Apa sikap biadab dan kurang ajar yang mereka tempelkan kepada para nabi. Yang mereka mengatakan juga Nabi Ibrahim adalah dayus. Nabi Ibrahim adalah dayus, sampai Nabi Ibrahim menawarkan istrinya kepada raja yang zalim. Padahal ceritanya tidak demikian. Mereka menuduh Nabi Ibrahim yang telah menawarkan istrinya Siti Sarah kepada raja yang zalim. Demikian juga mereka mensifati Nabi Yakub, ya, suka mencuri. Bahkan Nabi Yakub berbuat makar, mengambil kenabian dari ayahnya Ishak dengan penipuan. Seharusnya kenabian itu diwariskan bukan dari Ishak kepada Yakub, tapi kepada kakaknya Yakub, Nabi Yakub. Namun Yakub ingin mewarisi kenabian dari Nabi Ishak dari ayahnya sendiri, akhirnya mengadakan penipuan. Subhanallah. Inilah sifat-sifat orang-orang Yahudi tempelkan kepada para nabi. Kerusakan yang mereka terus bawa kalau mereka datang ke Jazirah Arab, keyakinan tersebut ada dan termaktub dalam Taurat mereka. Bahkan sampai sekarang, kerusakan-kerusakan ini masih termaktub dalam kitab Taurat. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita tidak heran kalau ternyata hobinya orang Yahudi adalah membunuh para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qatlihimul anbiya. Orang-orang Yahudi suka membunuh para nabi. Itu hobi mereka. Setiap nabi yang tidak cocok dengan mereka bunuh. Kalau Allah yang mereka gitukan. Kalau para nabi saja mereka gitukan, ya, mereka sifati dengan sifat-sifat yang buruk. Bahkan mereka bunuh, bagaimana dengan selain para nabi, bagaimana dengan kaum muslimin? Ya. Jangan kita harapkan rasa kasihan dari hati mereka, sedangkan nabi saja mereka bunuh, apalagi kaum muslimin yang bertentangan dengan akidah mereka. Oleh karena jangan kita heran kenapa orang-orang Yahudi berani mensifati Allah Subhanahu wa taala, bahkan berani mensifati nabi-nabi dengan sifat-sifat yang buruk. Kenapa? Karena untuk membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Mereka itu berakhlak buruk orang Yahudi. Kalau mereka mungkin berzina, mereka mungkin kemaksiatan, kata mereka, nabi-nabi juga demikian. Bukan sesuatu hal yang baru. Nabi-nabi juga demikian. Jadi mereka sengaja melakukan penyimpangan dalam Al-Quran. Ya. Rahasianya kenapa? Penyimpangan dalam Taurat. Kenapa? Agar mereka lakukan dari kerusakan dan penyimpangan. Kata mereka itu sudah biasa. Karena para nabi pun demikian. Itulah kondisi orang Yahudi yang akhirnya mereka pun berhijrah ke Jazirah Arab untuk menantikan kedatangan yang mereka sangka, kedatangan seorang nabi yang mereka sangka dari bangsa mereka ternyata adalah dari bangsa Arab, itu Nabi Muhammad SAW. Demikian juga orang-orang Nasrani, sebagaimana dijelaskan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga melakukan penyimpangan. Mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian kata mereka ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal adalah tulisan dari tangan mereka, dan mereka telah melakukan penyimpangan yang luar biasa dalam Injil, yaitu dengan mengatakan Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka mengatakan Allah telah bersatu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan ini merupakan kekufuran yang sangat luar biasa. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang kekafiran mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Ya, akidah Trinitas itu merupakan akidah kekufuran. Allah mengatakan sungguh-sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, ya, orang-orang yang mengatakan Allah itulah Isa bin Maryam.
Kenapa? Kenapa Allah menyebutkan dua model kekafiran dalam Al-Quran ini? Karena memang orang-orang Nasrani terpisah di dua. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana bersatunya air dengan susu ya. Tatkala kita aduk jadilah suatu yang baru, percampuran antara air dengan susu jadilah susu. Ya, jadilah air susu yang siap untuk diminum. Demikianlah kata mereka. Allah bersatu dengan Nabi Isa. Tadinya dua zat yang berbeda, kemudian bersatu menjadi satu padu dan tidak bisa dipisahkan. Adapun yang kedua mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menempati Nabi Isa sebagaimana air yang dituangkan di sebuah gelas. Ya, ini lebih yang pertama lebih buruk daripada yang kedua. Yang dua-duanya merupakan kekufuran. Dua-duanya merupakan kekufuran. Allah jelas dalam Al-Qur'an bahwa sini akidah yang kafir dan kita harus mengkafirkan orang-orang yang berakidah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana busuknya perkataan mereka ini. Dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadallahu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Ini sungguh perkara yang sangat luar biasa. Hampir-hampir langit terbelah dan hampir-hampir bumi pecah dan hampir-hampir gunung-gunung runtuh. Kenapa? Tatkala mereka mengatakan bahwasanya Allah telah mengambil anak. Padahal tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini untuk memiliki anak. Sungguhnya seluruh yang ada di langit dan bumi datang kepada Allah sebagai hamba. Isa alaihissalam adalah seorang hamba manusia biasa, tidak pantas untuk bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna, bersatu dengan seorang makhluk seperti Nabi Isa yang penuh kekurangan, ya. Yang penuh kekurangan, yang mungkin sakit, yang mungkin lapar, yang mungkin lemah, yang mungkin buang air, yang mungkin menikah. Bagaimana zat yang maha kuasa bersatu dengan makhluk yang penuh kelemahan? Oleh karenanya perkataan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluk, bersatu dengan Nabi Isa merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya ingatlah jangan sampai kita terpedaya dengan propaganda ya orang-orang yang mengatakan bahwa tiga agama itu sama. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam adalah agama yang sama, yang tidak benar. Bagaimana agama tauhid yang dibangun atas penyembahan Allah saja disamakan dengan agama kesyirikan? Bagaimana disamakan antara ketauhid dengan kesyirikan? Yang sungguh bodohnya yang kita yang terpengaruh dengan propaganda ini ya, yang mengatakan Islam, Yahudi dan Nasrani sama saja ya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak mau disamakan dengan kita. Tidak mau disamakan dengan kita. Kenapa kita berburu-burunya mau menyamakan diri kita dengan mereka? Mereka tidak mau menyamakan diri mereka dengan kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian ikuti agama mereka. Allah jelaskan tidak akan ridha. Bagaimana sama antara Yahudi dengan Islam? Ternyata kaum muslimin dibantai. Bagaimana sama? Karena itu orang yang mengucapkan kalimat ini sama menyamakan antara kesyirikan dengan tauhid, itu orang yang tidak tahu akalnya kemana. Kemana akalnya saya tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan jelas-jelas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihul maryam. Sungguh benar-benar telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Lantas dia mengatakan sama saja jadi masalah. Semua bisa masuk surga. Ini adalah pemikiran yang sesat yang harus kita peringatkan kepada saudara-saudara kita dan kepada anak-anak kita akan bahayanya pemikiran seperti ini. Kalau memang semua agama sama, sudah buat apa kita beragama Islam? Kita masuk agama yang lain saja. Bukankah agama yang lain itu lebih mudah? Boleh minum bir, boleh macam-macam. Ya mungkin zina juga boleh, tidak jadi masalah. Ngapain kita memeluk agama Islam? Peluk saja agama yang lain kalau memang sama. Ikhwani, sanallahu wa iyyakum para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah ya beberapa agama yang terdapat di Jazirah Arab seperti diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Yahudi, agama Nasrani, demikian juga agama Majusi. Yang sebagian kabilah Arab kemudian memeluk agama-agama tersebut karena terpengaruh dengan dakwah mereka. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan di awal pengajian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka terhadap penduduk bumi. Seluruhnya baik orang Arab maupun selain Arab, illa baqaya min ahlul kitab. Kecuali sebagian dari orang-orang yang tersisa dari ahlul kitab.
Ya, yang demikian juga disebutkan oleh para ulama, yaitu orang-orang yang disebut dengan hunafa, ya, yang mereka masih lurus, masih mengikuti sebagian ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tatkala terjadi masa fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, itu fatrah yang sangat panjang, 500-600 tahun. Setelah Nabi Isa tidak diutus lagi kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW jarak yang sangat jauh, sekitar 500-600 tahun. Sehingga dikenal oleh dengan masa fatrah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli ya an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Wahai ahlul kitab, datang kepada kalian rasul kami yang telah menjelaskan kepada kalian ala fatratin minar rusul, ya, datang pada saat di masa fatrah, ya. Jadi antara fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, fatrah yang sangat panjang, masa jeda yang sangat panjang sampai 500-600 tahun. Diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan hukum bagi orang-orang ahlul kitab. Dan ini pertanyaan ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Apakah orang-orang yang hidup di masa fatrah, ya, kalau meninggal dunia mereka masuk surga, apakah mereka yang diadab di api neraka? Sebelum kita bahas ini, saya ingin jelaskan bahwasanya di masa fatrah, ya, sebelum diutusnya Muhammad SAW sebagai seorang rasul, ada orang-orang yang berjalan di atas agama yang lurus. Ada yang mengikuti agama Nasrani dengan agama yang lurus, dan ada yang mengikuti apa yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara orang-orang yang disebut dengan hunafa, mereka dikenal dengan hunafa, yaitu orang-orang yang hidup di masa fatrah akan tapi masih berjalan di atas rel yang benar, tidak melakukan kesyirikan, tidak beribadah kepada patung-patung, ya, tidak beribadah terhadap berhala. Di antara mereka tentunya Nabi Muhammad SAW. Muhammad sebelum beliau menjadi Nabi juga berada di atas fatrah, di atas sebagai orang hunafa, ya, termasuk orang-orang hunafa, karena Nabi SAW tidak pernah menyembah berhala. Demikian juga di antara orang-orang yang termasuk hunafa adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan, kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, laqad ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufail musnidan dhahrahu ila al-Ka'bah. Yaqulu ya ma'syara Quraisy, walladhi nafsi Zaid bi yadihi, ma asbaha ahadun minkum ala dini Ibrahim ghairi. Kata Asma binti Abi Bakar, saya pernah melihat Zaid bin Amr bin Nufail menyandarkan punggung dari Ka'bah. Kemudian dia berkata, wahai orang-orang Quraisy, demi zat yang jiwa Zaid, jiwaku berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalian yang berada di atas agama Ibrahim kecuali saya. Tidak ada seorang pun yang berada di atas agama Ibrahim kecuali saya. Artinya dia mengetahui bahwasanya masih ada sisa dari ajaran Nabi Ibrahim. Maka dia mengatakan, kalian seluruhnya orang Quraisy ada yang seperti saya, yang berada di atas ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan dia berkata dalam doanya, Allahumma inni law a'lamu ahabbal wujuhi ilaik abadtuka bihi walakinni la a'lam. Kata dia, Allah, kalau saya tahu cara yang paling kau sukai untuk menyembah engkau, saya akan kerjakan cara tersebut ya Allah. Hanya saja saya tidak tahu. Summa yasjudu ala rahilatihi. Kemudian dia pun sujud di atas onta dia, di atas kendaraannya. Kemudian dia berkata, ilahi ilahu Ibrahim. Sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan Ibrahim, Tuhannya Ibrahim. Wa dini dinu Ibrahim. Dan agamaku adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di antara orang-orang munafik yang masih di atas rel yang lurus sebelum diangkatnya Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, di antaranya Zaid bin Amr bin Nufail. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya bahwasanya Zaid bin Amr ini dia pergi ke Syam untuk mencari agama yang benar. Akhirnya dia bertemu dengan salah seorang alim dari kalangan orang-orang Yahudi. Dia ingin mengenal agama Yahudi untuk masuk dalam agama Yahudi. Namun apa kata orang Yahudi tersebut? Innaka la takunu ala dinina hatta ta'khudha nasibaka min fadlillah. Kata orang Yahudi tersebut, wahai Zaid bin Amr bin Nufail, kau tidak mungkin bisa masuk dalam agama kita sampai kau kebagian murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Yahudi tahu bahwa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia mengatakan kau tidak mungkin bisa masuk agama kita kecuali engkau kena sebagian murka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Zaid? Wa ma afiru illa min ghadabillah ta'ala. Bukankah saya ini berusaha mengenal agama kalian kecuali untuk lari dari murka Allah? Bagaimana saya masuk agama kalian kalau saya akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya dia pun meninggalkan agama Yahudi ya. Namun disebutkan bahwasanya Zaid bin Nufail ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Akan tapi dia meninggal dunia sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Orang kedua yang disebutkan oleh para ahli sejarah, termasuk dari orang-orang yang khunafa, adalah Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal. Yang Warqah bin Naufal ini diriwayatkan bahwasanya dia pernah keluar bersama Zaid bin Nufail ke negeri Syam untuk mencari agama yang benar. Akhirnya dia pun masuk Kristen. Ya. Tetapi si Zaid tidak ridho kecuali agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu kisahnya kalau Rasulullah SAW khawatir sesuatu menimpa dirinya tatkala bertemu dengan malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW pulang ke rumah bertemu dengan Khadijah istrinya radhiyallahu taala. Akhirnya Khadijah pun mengajak Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Warqah bin Naufal, ya, seorang pendeta yang beragama Nasrani, akan tapi dia tidak melakukan kesyirikan dan dia tidak menyembah berhala dan tidak menyembah kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ceritakan, Khadijah menceritakan kisah yang telah menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Warqah bin Naufal? In yakun sadiqan fa inna hadha namus mithlu namus Musa. Karena Warqah bin Naufal, kalau memang si Muhammad ini benar, sesungguhnya yang datang menemui dia adalah malaikat yang telah mendatangi Nabi Isa juga, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Yang menemui dia adalah malaikat Jibril sebagaimana telah menemui Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia mengatakan, seandainya engkau nanti pasti engkau akan diusir oleh kaummu ya wahai Muhammad. Kalau kuntu jada'an la ansuruka nasran mu'azzaran. Saya akan menolong engkau dengan penolongan yang sangat kuat. Akhirnya kata Nabi SAW, apakah kaumku akan mengusirku? Kata Warqah bin Naufal, semua Nabi pasti akan diusir oleh kaumnya. Ikhwani, ini menunjukkan bahwasanya Warqah bin Naufal juga termasuk orang-orang yang berjalan di atas rel yang lurus yang dikenal dengan Hunafa. Orang yang berikutnya di masa fatrah yang terhadap orang-orang Hunafa seperti Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Orang yang bernama Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Ya. Dan disebutkan oleh ahli sejarah masih banyak orang-orang yang seperti itu ya. Seperti Arbab bin Ri'ab, kemudian Suwaid bin Amir al-Mustalaqi, kemudian juga As'ad Abu Kar bin al-Himyari, dan banyak orang-orang yang disebutkan oleh ahli sejarah, termasuk orang-orang yang di masa fatrah, akan tetapi mereka berjalan di atas rel yang lurus yang dikenal dengan Hunafa. Sekarang ikhwani, menjadi permasalahan antara kita, bagaimana nasib orang-orang tersebut? Ya. Orang-orang yang di masa fatrah namun melakukan kesyirikan. Orang-orang di masa fatrah yang termasuk Hunafa yang tidak melakukan kesyirikan, maka insya Allah mereka akan masuk surga kalau mereka mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka, sebagian mereka ada yang menganut agama Nasrani yang masih lurus, sebagian mereka ada yang menganut agama Nabi Ibrahim yang masih lurus, yang belum tercampur dengan kesyirikan. Dan jadi pertanyaan kita, bagaimana dengan orang-orang di masa fatrah yang terjerumus dalam kesyirikan kemudian meninggal dunia? Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka dihadap di api neraka, ataukah mereka diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Di antara yang bahas panjang lebar tentang hal ini adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti menjelaskan tentang permasalahan ini. Kita akan berusaha memaparkan permasalahan ini dengan secara ringkas ya. Tauhid ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Sungguhnya kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Demikianlah rasul-rasul yang kami utus untuk memberi kabar gembira dan untuk memberi peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar orang-orang tidak memiliki hujjah untuk menentang Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Jadi Allah mengutus para rasul untuk menegakkan hujjah, sehingga Allah tidak akan mengadab sampai Allah mengutus para rasul.
Kalau Allah sudah mengutus para rasul dan kemudian mereka tetap kafir kepada Allah, baru akan ditegakkan hujjah. Demikian juga baru akan setelah ditegakkan hujjah baru akan ditegakkan azab kepada mereka. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengisahkan tentang orang-orang di azab di api neraka. Wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang-orang di neraka mereka mengatakan kepada penjaga neraka jahanam, mintalah kepada Rabb kalian agar mengurangi azab yang menimpa kami meskipun hanya sehari. Apa kata penjaga neraka jahanam para malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Qalu bala. Bukankah telah datang rasul-rasul kalian dengan membawa penjelasan? Mereka mengatakan benar. Intinya orang yang diazab dalam api neraka telah datang kepada mereka para rasul. Karena ayat yang seperti ini menunjukkan bahwasanya orang yang hidup di masa fatrah, ya masa jeda antara dua orang rasul, kemudian meninggal dalam kesyirikan, mereka diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain pendapat yang bertentangan, yang mereka mengatakan bahwa seluruh orang yang mati dalam keadaan kafir, seluruh orang yang mati dalam kesyirikan, meskipun termasuk al-fatrah, maka dia akan masuk dalam api neraka. Akan masuk dalam api neraka. Mereka dengan ayat-ayat yang biasa kita dengar, misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, orang-orang ahlul fatrah mereka berbuat kesyirikan, kalau itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sungguh barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan bagi dia surga. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Allah tidak akan menerima tobatnya orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Allah telah menyiapkan bagi mereka, kami telah siapkan bagi mereka azab yang pedih. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sungguhnya orang-orang yang dalam keadaan kafir kemudian meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Dan ternyata ahlul fatrah yang mati dalam kesyirikan, dalam kekufuran, menyembah berhala, mereka mati dalam kesyirikan, dan mereka telah mati dalam kekufuran meskipun mereka ahlul fatrah. Dan zahir dari ayat-ayat ini menunjukkan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ayat ini tidak mengkhususkan seorang kafir dari yang lainnya. Siapa saja yang mati dalam keadaan kafir, baik ahlul fatrah atau yang lainnya, ya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hadis-hadis yang menunjukkan akan pendapat yang kedua ini, bahwasanya ahlul fatrah itu kalau meninggal masuk dalam api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Ahmad bin Salam dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis yang sahih yang disebut oleh para ulama bahwasanya azbatun nas fi Thabit, orang yang paling fiqh terhadap Thabit adalah Ahmad bin Salamah, sebagian disebut oleh Tirmidzi, ya, dalam ilalnya, bahwasanya orang yang paling fiqh dalam terhadap Thabit adalah Ahmad bin Salamah. Kenapa saya menyebutkan ini? Karena sebagian orang meragukan kesahihan hadis ini, meragukan kesahihan hadis ini dan berusaha mentakwil hadis ini, seperti dilakukan oleh Suyuti, kemudian diikuti oleh sebagian orang-orang sekarang seperti Muhammad Al-Ghazali dan juga Yusuf Al-Qaradawi. Ya, mereka meragukan akan kesahihan hadis ini. Namun hadis ini disahihkan oleh para ulama, mengingat bahwasanya Ahmad bin Salamah adalah orang yang paling fiqh terhadap Thabit Al-Bunani. Kemudian dia meriwayatkan dari Anas bin Malik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, aina abi?" Ada seorang laki-laki datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, di manakah ayahku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala finnar." Sungguhnya ayahmu di neraka. Falamma qafa da'ahu, tatkala orang tadi pergi, Rasul manggil dia lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna abi wa abaka finnar." Sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Kata Nabi, ini perkataan Nabi. Dalam hadis yang sahih disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Ya, kecuali hanya sebagian itu dari orang-orang terdahulu seperti Suyuti dan orang sekarang seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah dan juga Yusuf Al-Qaradawi. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini dalil bahwasanya ayahnya Nabi di neraka meskipun ayah Nabi hidup di masa fatrah. Sallallahu alaihi wasallam.
Demikian juga hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Rasulullah SAW berkata, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi, falam ya'dzan li." Aku pernah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun bagi ibuku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan aku. Wasta'dzantu an azura qabraha fa'adzina li. Kemudian aku pun meminta izin kepada Allah untuk bisa mengunjungi, menziarahi kuburan ibuku. Allah pun mengizinkannya. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya ibu Nabi Muhammad SAW juga dalam keadaan kesyirikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW tatkala minta izin agar Allah mengambil dosa-dosanya, Allah tidak mengizinkan. Disebut dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pun menangis, dan akhirnya orang-orang di sampingnya pun ikut menangis tatkala melihat Rasulullah SAW menangis, ya, di kuburan ibunya. Ikhwan fillah, Allah wa iyyakum. Jadilah saya katakan dua pendapat besar di kalangan para ulama. Yang pendapat kedua ini dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi salah seorang ulama Syafi'i besar, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, yang kitabnya Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim. Dia memilih pendapat kedua. Menurut dia bahwasanya seluruh ahlu fatrah, ya, telah akan kepada mereka dakwah. Nah, masih ada sisa dakwah Nabi Ibrahim yang sampai kepada mereka. Masih ada sisa dakwah Nabi Ibrahim yang sampai kepada mereka. Sehingga telah terjadi hujah bagi mereka. Sehingga pada di antara mereka meninggal dunia, kemudian dalam keadaan kafir, maka dia akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka. Bahkan Imam Nawawi mengatakan tidak bermanfaat kekerabatan yang ada, kata Imam Nawawi dalam syarah hadis ini. Tidak bermanfaat kekerabatan. Dia tahu bahwa ayah Nabi sangat dekat dengan Nabi, ayah seorang Nabi. Demikian juga ibu Nabi adalah ibu seorang Nabi Muhammad SAW. Maka tapi kekerabatan tidak bermanfaat kalau ada kesyirikan. Demikian pernyataan yang diucapkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Muslim. Akan tetapi semuanya bila azan ya Allah iyakum. Demikianlah, ya, ada dua pendapat dalam masalah. Satunya mengatakan ahlul fatrah pasti diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya mengatakan ahlul fatrah tidak diberi uzur karena hujah telah sampai. Barang siapa mati dalam keadaan kafiran, maka akan masuk dalam api neraka. Termasuk di dalamnya adalah ayah Nabi dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah disinggung oleh sebagian ulama bahwa ini adalah masalah khilaf di antara para ulama. Bahkan khilaf di antara ahlul usul fiqh tentang masalah ini. Apakah ahlul fatrah diberi uzur atau tidak? Atau tidak? Di antara dalil-dalil yang mendukung pendapat Imam Nawawi, pendapat yang kedua, selain ayah dan ibu Nabi yang masuk dalam api neraka, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan ahlul fatrah yang masuk api neraka. Siapa di antaranya? Seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan lalu, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Nabi SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai yajurru qutbatan fil nar." Saya melihat Amr bin Amir al-Khuzai, dia menggeret khususnya di api neraka. Kita tahu bahwasanya Amr bin Luhai al-Khuzai termasuk orang-orang yang ada di ahli fatrah. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, dia di ahli fatrah, namun karena melakukan kesyirikan, ya, melakukan khurafat, ya, maka Allah mengangkat dia dalam api neraka. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Demikian juga kisah Ibnu Jad'an, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jad'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fa hal dzaka nafi'uhu?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, Ibnu Jad'an, si Ibnu Jad'an ini, ya Rasulullah, di zaman jahiliyah, ya, senantiasa menyambung silaturahmi, senantiasa beri makan kepada fakir miskin, orang lain. Apakah itu bermanfaat bagi dia?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yanfa'uhu. Innahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmiddin." Tidak akan bermanfaat bagi dia kebaikan yang dia lakukan, silaturahminya, memberi makan fakir miskin, tidak bermanfaat bagi dia. Kenapa? Dia tidak pernah sekalipun tidak pernah berkata, "Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan kelak." Hadis ini juga harus selesai diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan ada orang-orang ahli fatrah yang ditegaskan oleh syariat masuk dalam api neraka, meskipun mereka ahli fatrah. Seperti Amr bin Luhai al-Khuzai karena telah melakukan kesyirikan. Demikian juga Ibnu Jad'an. Kenapa? Karena pernah beribadah hari akhir. Nah, mereka semua ahli fatrah. Demikian juga ayah Nabi dan ibu Nabi. Kalau begitu permasalahannya bagaimana? Ikhwani, azani Allah wa iyyakum. Sebagian ulama berusaha untuk menjamak dua pendapat ini.
Di antaranya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti yang dalam kitabnya Adwaul Bayan. Ya. Karena dia menyebutkan ada nas yang tegas dalam masalah khilaf ini. Bahwasanya ahlul fatrah ada yang diberi uzur. Ahlul fatrah ada yang diberi uzur. Tidak semua ahlul fatrah masuk neraka meskipun mati dalam kesyirikan. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya, demikian juga Al-Bazzar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yaumal qiyamah. Ada 4 orang pada hari kiamat. Rajulun asam la yasma'u shay'an. Seorang yang dia tuli dan tidak mendengar sesuatu pun. Ini yang pertama, tuli tidak mendengar sesuatu pun. Wa rajulun ahmaq. Ada seorang laki-laki yang bodoh. Wa rajulun halim. Ada seorang laki-laki yang pikun, sudah tua dan pikun. Wa rajulun mata fi fatrah. Perhatikan. Wa rajulun mata fi fatrah. Ada seorang laki-laki yang dia meninggal di masa fatrah. Di masa jahiliyah misalnya. Apa kata Nabi kemudian? Fa ammal asam fa yaqul laqad ja'a al-Islam wa ma asma'u syai'an. Tatkala dia dihadapkan pada hari kiamat, dia mengatakan minta uzur, kata dia, Allah, telah datang Islam, namun saya tidak mendengar apa-apa. Saya tuli ya Allah, tidak bisa dengar tentang Islam. Makanya tidak masuk Islam ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ahmak yang bodoh, yang bahlul, dia mengatakan, ya Allah, ya al-Islam, dia yahdifun dan bil ba'd. Ya Allah, bagaimana saya masuk Islam ya Allah? Datang Islam, karena saya ini orang bodoh, anak-anak lemparin saya dengan kayak unta. Anak-anak lemparin saya. Bagaimana saya bisa masuk? Saya bodoh, tidak paham. Bagaimana bisa masuk Islam? Maka saya tidak masuk Islam. Yang ketiga, orang yang pikun. Dia juga tidak masuk. Kemudian dia minta uzur kepada Allah, kata dia, fayaqul, ya Rabb, laqad ja'a Islam wa ma aqilu syai'an. Ya Allah, Islam sudah datang, namun saya tidak kenal Islam. Bagaimana saya bisa masuk Islam sedangkan saya tidak bisa mengerti apa-apa? Saya sudah pikun, tidak mengerti. Wa ma aqilu syai'an, tidak bisa mengerti apa-apa. Adapun yang keempat, yang mati dalam keadaan fatrah, kata Nabi, wa amma alladhi mata fi fatrah, fayaqulu ma atani laka rasulun ya'khudhu mawathiqahum yuti'an lahu. Ya, yang keempat mengatakan, Allah, bagaimana saya masuk Islam? Tidak seorang rasul pun yang kau utus kepadaku. Tidak seorang rasul pun yang kau utus kepadaku. Maka Allah pun mengambil perjanjian mereka agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengutus kepada mereka, memerintahkan mereka untuk masuk dalam api. Kalau Allah perintahkan mereka, kata Allah, kalian harus taat kepadaku. Mereka mengatakan, iya, kami akan taat. 4 orang ini mengatakan, kami akan taat. Kemudian Allah mengirim api dan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fawalladzi nafsi biyadihi law dakhaluha kanat alaihim badan wa salaman. Kalau mereka masuk dalam api tadi, taat kepada perintah Allah, maka api tadi akan menjadi dingin dan selamat bagi mereka. Hadis ini hadis yang tegas, yang dia adalah fasil di mahallin niza, yaitu hadis yang menjelaskan pendapat yang benar tentang khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki uzur seperti orang bodoh, orang pikun, orang tuli, orang di ahlul fatrah, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memang benar-benar yang tahu mereka berhak masuk surga, maka mereka akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tidak bisa kita mutlakkan bahwa orang yang mati dalam kesyirikan pasti masuk neraka. Tidak bisa kita mutlakkan. Tidak bisa kita katakan setiap orang yang mati dalam kesyirikan, setiap orang yang mati dalam kekufuran pasti masuk neraka. Karena di sini jelas ada orang tuli, ada orang pikun, ada orang bodoh, dan orang yang mati dalam keadaan di masa fatrah, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengetahui tentang nasib mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita katakan, kalau kita perhatikan dari dalil yang tadi telah disebutkan, syariat menjelaskan ada sebagian al-fatrah yang pasti masuk neraka. Ya, yang pasti masuk neraka. Seperti tadi disebutkan, seperti Amr bin Luhai al-Khuzai, kemudian Ibnu Jad'an, dan ayah Nabi dan ibu Nabi. Dan ada sebagian al-fatrah yang akan diberi uzur oleh Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis dari riwayat Imam Ahmad yang tadi telah kita sebutkan. Inilah jam'un bainal qaulain. Inilah adalah pendapat yang benar, yang menjamakkan atau mengkompromikan yang ada dan mengkompromikan dua pendapat yang ada. Karenanya kita mengatakan setiap ahli fatrah pasti masuk surga, dan kita tidak juga mengatakan bahwa setiap ahli fatrah pasti masuk neraka. Tapi kita mengatakan sebagian mereka masuk neraka sebagaimana dalil-dalil yang sahih
dan sebagian mereka masuk surga karena mereka diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masalah ini kita cukupkan sampai di sini ya. Meskipun telah jelas bahwasanya ayah dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di neraka, kenyataannya yang demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengungkapkan perkara tersebut, pernyataan tersebut. Nabi mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Jangan sampai kita kemudian mengikuti perasaan kita, akhirnya kita pun mengatakan ayah Nabi pasti di surga, ibu Nabi pasti di surga, apalagi kita berdalil dengan hadis yang batil, seperti sebagian orang yang berdalil dengan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan ayah dan ibunya, kemudian masuk Islam keduanya, kemudian mati lagi. Ya, ayah dan ibunya dihidupkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau oleh Allah dihidupkan mereka berdua dengan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya masuk Islam, kemudian meninggal dan akhirnya masuk surga. Hadis ini adalah hadis yang maudhu, ya. Hadis Rasul yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dan juga Dzahabi dan ulama yang lainnya. Hadis tentang hidupnya kembali dua orang tua Nabi adalah hadis yang maudhu, hadis palsu. Kalau seandainya itu benar, maka akan terkenal tersohor kisah ini, karena itu mukjizat yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan kembali kedua orang tuanya. Namun ternyata hadis ini adalah hadis yang batil, ya. Dan demikian hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seorang nabi dari seorang yang kafir, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya kafir. Demikian juga anaknya juga kafir. Dan sebagian nabi kerabat-kerabatnya kafir, seperti Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, istri-istri mereka dalam keadaan mati dalam keadaan kafir. Itu hikmah yang Allah mengetahui apa hikmahnya. Kita hanya pasrah dan tunduk kepada dalil-dalil yang ada. Kemudian saya ingatkan pembahasan terakhir tentang fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya bagaimana kita menghukumi orang-orang yang nasibnya seperti ahli fatrah. Tentunya di dunia ini masih ada sebagian orang, meskipun mungkin kecil kita katakan, setelah tersebarnya sarana komunikasi, ada HP di mana-mana, ada internet di mana-mana, tapi masih memungkinkan ya. Kalau 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu jelas ada ahli fatrah, yaitu orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah. Jadi sebelumnya kita jelaskan apa sih maksudnya ahli fatrah? Para ulama menjelaskan ahli fatrah ada dua model. Pertama, orang yang hidup di zaman jeda antara dua rasul, seperti orang yang hidup di zaman jahiliyah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutusnya Muhammad sebagai Nabi, adalah yang hidup di al-fatrah. Yang kedua adalah orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah yang benar. Orang tidak sampai kepada mereka dakwah yang benar, meskipun telah diutus Rasul. Contohnya orang-orang di zaman sekarang, orang-orang di zaman sekarang yang mungkin hidup di hutan, yang mungkin hidup di pedalaman, tidak mengenal kecuali agama tertentu, yang mungkin tidak mengenal kecuali menyembah arwah. Ada orang yang tidak mengenal kecuali agama Nasrani, jauh dari kota, tidak mengenal Islam sama sekali. Nenek moyangnya semuanya beragama Kristen, atau nenek moyangnya beragama Yahudi, tidak pernah sama sekali dengar tentang Islam. Jadi ini kalau sekarang kemungkinan sangat kecil, akan tapi 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, kemungkinan sangat besar karena sarana komunikasi ada. Bisa jadi seorang hidup sejak kecil sampai meninggal dunia tidak mendengar kecuali Kristen. Bisa jadi seorang sejak kecil sampai meninggal dunia tidak mendengar kecuali penyembahan arwah. Bisa jadi seorang sejak kecil sampai meninggal dunia tidak mendengar kecuali agama Yahudi. Bagaimana nasib orang-orang seperti ini? Ya, yang jelas mereka termasuk al-fatrah. Nasib mereka di akhirat kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Allah akan menguji mereka. Allah akan menguji mereka sebagaimana hadis Imam Ahmad tadi yang telah kita jelaskan. Adapun hukum di dunia, kalau kita ketemu orang seperti itu, maka hukumnya adalah orang kafir. Kalau dia meninggal, maka kita kuburkan di kuburan orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka bukan orang Islam. Mereka animisme atau apa namanya Kristen atau Nasrani atau Yahudi, hukum mereka adalah hukum orang kafir. Ya. Namun apakah mereka di akhirat pasti masuk neraka? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum tegak hujjah kepada mereka, belum sampai dakwah kepada mereka. Yang lebih tahu apakah mereka sudah sampai dakwah kepada mereka atau tidak, hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian saja ikhwani, azanillahu wa iyyakum pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yang kesimpulannya bahwasanya sebelum diutusnya Nabi telah terjadi kerusakan yang sangat luar biasa di Jazirah Arab. Terdapat banyak aliran agama di Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ya, ada agama Majusi, ya, ada musyrikin yang menyembah berhala. Namun di antara mereka ada orang-orang khunafa yang masih terus berpegang di atas agama yang lurus tauhid.
Seperti tadi kita mengatakan Zaid bin Amr yang masih berjalan di atas agama Nabi Ibrahim, Warqah bin Naufal yang masih berjalan di atas agama Nasrani yang lurus. Dan demikian sebagian orang-orang yang mereka disebut dengan hunafa yang masih berjalan di atas agama yang lurus ya. Ini semua menjelaskan kepada kita kerusakan yang sangat terjadi saat itu sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Karena saatnya sudah tepat. Kalau kerusakan sangat luar biasa, maka perlu diutus seorang Rasul untuk mengembalikan kembali ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mulai hilang, tercampur dengan kesyirikan, tercampur dengan bid'ah, tercampur dengan khurafat. Maka Allah pun mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan agama nenek moyangnya, agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibangun di atas tauhid. Demikian saja apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan materi kita dari Sirah Nabawiyah untuk kesempatan siang hari ini. Dan ikhwatal Islam a'azanillah iyyakum, tiba saatnya bagi kita untuk berinteraksi dengan beliau, dan kita akan terima untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543 untuk siang hari ini. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo Ustaz. Ini silakan. dari Ummu Khairiyah di Jakarta Ustaz ya. Saya mau tanya nih. Mohon maaf Ibu, dikecilkan radionya Ibu, ada feedback Bu ya. Silakan. Halo. Halo. Iya, silakan Ibu. Ini Ustaz, apa namanya? Saya mau tanya nih. Kelak orang-orang, sebagian orang Nasrani dan Yahudi itu akan dimasukkan ke dalam surga ketika di masa hidupnya mereka mengikuti agamanya nabi-nabi mereka dengan ajaran yang lurus ya Ustadz ya. Terus yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan antara agama Nasrani, agama Yahudi yang masih lurus dengan agama yang Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syariat para nabi akidah yang dibawa oleh para nabi adalah akidah yang sama, akidah tauhid. Bahwasanya akidah mereka semua sama, yaitu hanya beribadah kepada Allah saja, tetapi syariat yang berbeda-beda. Syariatnya Nabi Ibrahim tidak sama dengan syariatnya Nabi Ismail, tidak sama dengan syariatnya Nabi Ishaq, tidak sama dengan syariat Nabi Musa, dan tidak sama dengan syariat Nabi Isa, dan tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tentunya setiap nabi membawa kebenaran, dan pengikut mereka, ya, sebelum terjadi penyimpangan, sebelum terjadi perubahan terhadap kitab suci, ya, tentunya mereka berada di atas agama tauhid, mereka berada di atas agama tauhid, dan tidak ada bedanya dari sisi akidah antara Nasrani dan Yahudi dengan ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Muhammad. Tidak ada bedanya, dengan syarat ajaran mereka belum terjadi perubahan. Namun sekarang telah terjadi perubahan, ya. Dan tatkala Nabi Muhammad SAW telah diutus, maka orang Nasrani meskipun masih lurus, tidak melakukan kesyirikan, harus mengikuti Nabi Muhammad. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun aw Nasraniyun, ya, thumma la yu'minu bihi illa kana min ashabin nar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman kepada aku, maka dia akan termasuk penduduk api neraka. Jadi setelah datang Nabi Muhammad SAW, maka Nabi SAW memansuhkan syariat-syariat sebelumnya. Ya, mungkin saja yang mengatakan masih ada orang Nasrani yang masih lurus. Iya, kalau sekarang masih ada, dia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam nanti tatkala turun di akhir zaman akan berjalan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di zaman dahulu tatkala sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ternyata di zaman Nabi Isa yang ada orang-orang yang masih berpegang teguh dengan syariat Nabi Isa yang justru tidak perubahan, maka akidahnya sama dengan akidahnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan seluruh para nabi akidahnya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat kesyirikan. Sekarang setelah diutus Nabi Muhammad, maka syariat Nabi Muhammad memansuhkan syariat-syariat yang sebelumnya dihapuskan, dan seluruh orang harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, oleh Nabi yang terakhir dan diutus untuk seluruh umat manusia. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan untuk jawaban Ustaz. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Ibu Nani yang berada di Depok. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini Ustaz, jika kita punya tetangga yang
non-muslim gitu ya, dan ada juga beberapa orang yang murtad di sini. Bagaimana cara kita mendakwahkan? Waktu saya mendengar kajian Syekh itu dengan akhlak yang baik, apakah perlu kita menegakkan hujah juga Ustaz, seperti Aslim Taslam gitu ke mereka dengan cara memberikan buku? Hanya terkendala ini Ustaz, dengan peraturan pemerintah tidak boleh mempengaruhi orang yang beragama lain. Nah, terus yang kedua ini, orang-orang yang masuk ke firqah itu Ustaz, buku-buku yang mereka pakai, ustadz-ustadz pun itu dari mereka semua, sehingga seolah-olah tidak terbuka pikiran ketika melihat kebenaran Islam yang sebenar itu seperti apa. Apakah ini diberi toleransi juga? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita tentunya ingin berdakwah. Ya. Kita ingin menyebarkan dakwah Islam. Kita ingin menjadikan Islam adalah agama yang zahir, yang nampak di seluruh alam semesta. Oleh karenanya kita tidak hanya mendakwahi kaum muslimin yang masih melakukan penyimpangan, kita juga mendakwahi orang-orang yang berada di luar agama kita, seperti Yahudi dan Nasrani atau Buddha atau Hindu atau Majusi, yang semuanya adalah agama kesyirikan. Ya. Kita mendakwahi mereka agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun cara dakwah, tentunya masing-masing kita lebih ngerti tentang orang yang sedang kita hadapi. Setiap tempat tentunya berbeda dengan tempat yang lain. Bahkan setiap orang berbeda dengan orang yang lain. Masing-masing orang yang kita hadapi memiliki metode khusus yang tentunya kita lebih ngerti. Ya, dengan akhlak yang mulia, dengan memberi buku, dengan mengajak berdialog, ya. Dan semuanya itu disyariatkan dalam Islam. Ya. Kita kasih buku, ya, atau kita ajak dialog, kita kasih hadiah untuk menarik hatinya. Semuanya insya Allah kalau kita niatkan untuk dakwah, kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun mengenai toleransi, maksudnya toleransi, maksudnya mentoleransi agama mereka, artinya membenarkan agama mereka. Kalau maksudnya mentoleransi adalah membenarkan agama mereka, maka tidak benar. Berarti kita telah membenarkan kesyirikan, kesyirikan, dan kalau kesyirikan benar berarti tauhid itu batil, batil. Tapi kalau maksudnya toleransi, ya, artinya tetap bergaul dengan mereka, ya, tetap bergaul dengan mereka, tetap bermuamalah dengan mereka, maka itu melihat kondisi yang ada, ya, kondisi yang ada di negara kita ini, tetap kita harus bermuamalah dengan mereka. Tidak mungkin kita berpisah, terutama seperti saya misalnya tinggal di Irian Jaya, yang tentunya saya pun belajar bersama orang Nasrani, sekelas bersama mereka, bahkan duduk sebangku dengan mereka, ya. Tidak bisa saya lepas dari mereka. Yang bisa saya lakukan adalah berakhlak mulia di hadapan mereka dan berajak dialog dengan tenang dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati mereka. Siapa tahu dengan satu kalimat minimal membuat mereka rancu dengan agama mereka, atau bahkan kemudian Allah beri hidayah sehingga memeluk agama Islam yang penuh rahmat ini. Jadi dakwah tetap berjalan. Adapun caranya, insya Allah masing-masing berusaha untuk melakukan cara yang terbaik, dan itu kembali sesuai dengan kondisi masing-masing orang yang kita hadapi. Allah Ta'ala bisawab. Nah, kemudian berkaitan dengan yang kedua, ya, halo Ustaz. Apakah ada uzur kebodohan dalam kesyirikan? Ya? Demikian juga status orang tua Nabi. Tadi telah kita jelaskan secara panjang lebar dalam ceramah kita, ya, bahwasanya pendapat yang rajih alul fatrah itu yang tidak sampai kepada mereka dakwah Islam, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam Ahmad. Ya. Apa yang dimaksud al-fatrah? Itu orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka. Terserah apa agama mereka. Apakah mereka beragama animisme, penyembah arwah, atau mereka tidak beragama sama sekali, atau mereka beragama Hindu, beragama Buddha, atau beragama Nasrani, beragama Yahudi. Ya. Kalau memang benar-benar tidak sampai kepada mereka dakwah, sementara mereka sudah berusaha mencari kebenaran dan tidak sama sekali tidak mendapatkan dakwah, tidak sampai kepada mereka dakwah, maka orang seperti ini tidak bisa kita hukumi di akhirat kelak bahwasanya mereka pasti masuk neraka. Tidak bisa kita hukumi demikian. Karena hadisnya jelas tadi, hadis riwayat Imam Ahmad. Ada alul fatrah yang tatkala Allah tanya kepada mereka, tanya kepada dia, kenapa tidak masuk Islam? Kata dia, bagaimana saya masuk Islam? Tidak ada Rasul yang sampai kepadaku. Ya, dan di antara maksud Rasul itu adalah dakwah Rasulullah, dakwah para Rasul. Tidak sampai kepadanya dakwah, bagaimana dia bisa masuk Islam? Orang seperti ini tidak bisa kita vonis bahwasanya dia pasti masuk neraka. Kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi hukum dia di dunia, dia orang kafir. Karena tidak memeluk agama Islam, dia orang kafir. Kalau dia meninggal, tidak boleh dikuburkan di pekuburan orang Muslim. Kalau dia menikah, tidak boleh kita nikahkan dengan wanita muslimah. Kalau dia memotong sembelihan, tidak boleh kita
makan sembelihannya kalau dia bukan dari ahlul kitab. Ya. Akan tapi ya, apakah dia diazab di akhirat atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hukum dunia dia adalah orang kafir. Allah taala alam bisawab. Baik, Ustaz, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dan ini merupakan pertanyaan yang dijama dari pertanyaan Ibu Nani tadi mengenai bagaimanakah hukum dari anggota firqah-firqah sesat yang dalam kondisi terkungkung oleh bacaan-bacaan yang mereka baca dari ustaz-ustaznya atau dari kalangan mereka sendiri sehingga tidak mampu untuk melihat kebenaran yang sebenarnya dari Islam ini. Apakah ada uzur dalam hal ini bagi mereka? Jazakumullahu khairan. Para pendengar dari roh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah uzur adalah masalah yang gaib. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kasih kaidah ya. Kita kasih kaidah. Kalau seorang sudah berusaha mencari kebenaran, namun ternyata pintu-pintu kebenaran tertutup, tidak berkesempatan untuk mengenal kebenaran, ya, atau sampai kepada dia tentang Islam, tentang ahlu sunnah misalnya dalam keadaan yang buruk dengan pemberitaan yang sangat buruk, sehingga akhirnya memalingkan dia dari untuk mempelajari ahlu sunnah karena dia dengar ahlu sunnah misalnya teroris, ternyata tidak benar, ahlu sunnah adalah demikian, maka bisa jadi, saya katakan bisa jadi dia beri udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berusaha mengenal kebenaran, berusaha mencari kebenaran. Dan bahkan tatkala sampai ahlu sunnah, dakwah sunnah kepada dia sampai dalam keadaan musyawwahah, dalam keadaan tercemar. Sehingga dia menyangka ahlu sunnah seperti itu adalah teroris dan macam-macamnya, padahal tidak benar. Orang seperti ini mudah-mudahan Allah kasih udzur. Ya. Tapi kalau ternyata sudah ada pintu kebenaran, celah untuk mengenal kebenaran, ya. Namun dia tetap i'rad, tetap berpaling, ya. Sudah dikasih buku tidak mau dibaca, ya. Sudah ada radio misalnya tidak mau dia dengarkan, tidak mau sekali-sekali ngecek benar atau tidak, ya. Sekali-sekali dia memalingkan dirinya atau mengikut hawa nafsunya, ya. Kalau saya ikut manhaj Ahlussunnah nanti saya akan terkekang misalnya. Maka orang sebenarnya tidak akan ada uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukum zahirnya di dunia ini. Seperti tadi kita katakan orang-orang kafir, hukum zahir di dunia mereka kafir. Tapi bagaimana di akhirat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu mana si fulan yang berhak dapat uzur, mana yang tidak berhak dapat uzur. Demikian juga firqah-firqah yang menyimpang, ya. Kita hukumi di dunia ini bahwasanya mereka termasuk firqah-firqah tersebut. Adapun apakah mereka diberi uzur oleh Allah di akhirat kelak, itu adalah hal yang gaib yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengetahui tentang hakikat orang tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berusaha atau tidak? Apakah memang dia sudah berusaha kemudian terhalangi atau tidak? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dari pendengar pesan singkat kembali dari Pak Ahmad di Jakarta. Ustadz, mengenai kata Yahudi yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari sebuah sifat ataukah nama dari seorang hamba Allah? Demikian, jazakallah khairan. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum, mengenai penamaan Yahudi ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Yahudi itu berasal dari Arab, bahasa Arab, yang al-hud dalam bahasa Arab artinya taubat dan kembali, ya. Ya, taubat dan kembali artinya Yahudi adalah bahasa Arab yang dia asalnya berasal dari bahasa Ibrani. Ya. Namun diadopsi oleh bahasa Arab sehingga akhirnya menjadi bahasa Arab. Namun asalnya dari bahasa Ibrani. Yang dalam bahasa Arab, Yahud itu atau Hud itu artinya taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, "Inna hudna ilaik." Itu kami kembali kepada Engkau, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya Yahudi itu nisbah kepada seorang yang bernama Yahuda. Ya. Seorang yang bernama Yahuda, salah seorang keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Atau ada yang mengatakan nisbah kepada penyandaran kepada negara atau kerajaan Yahuda yang dulu berada di Palestina, ya. Akan tapi Allah taala alam bisawab, ya.
Ya, na'am, halo Ustaz. Saya tidak bisa merojihkan salah satu dari kedua pendapat tersebut ya tentang asal muasal penamaan Yahudi ya. Akan tapi yang agama Yahudi adalah orang-orang yang menyangka mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam ya. Adapun Israel sebagaimana saya jelaskan, Israel adalah Yakub alaihissalam. Adapun penamaan Yahudi asalnya mana yang lebih benar, Allah taala alam bisawab, saya tidak tahu. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari Ummu Sela di Bekasi Timur. Ustadz, ada yang menyatakan dari salah seorang tokoh agama bahwasannya panggilan ya ahlal kitab di dalam Al-Qur'anul Karim juga termasuk ke dalam umat Islam. Apakah hal ini benar dan apa konsekuensi dari hal ini? Jazakallah khairan. Kita bahasnya itu orang yang punya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam termasuk orang-orang yang memiliki kitab suci. Akan tapi kita berbicara dengan suatu mustalah, suatu istilah syar'i. Ahlul kitab diistilahkan dalam syariat Islam adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Tidak pernah diistilahkan dalam syariat Islam ahlul kitab adalah orang Islam, tidak ada. Tidak pernah disebutnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ahlul kitab. Tidak ada. Ahlul kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab, dari orang-orang ahlul kitab. Siapa? Bukan orang Islam tentunya, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin. Siapa musyrikin? Orang-orang musyrikin Arab. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam istilah membedakan antara musyrikin dan ahlul kitab. Yang dua-duanya berkumpul dalam kekufuran. Istilah musyrikin maksudnya kepada orang-orang penyembah berhala. Meskipun kita tahu Yahudi dan Nasrani juga musyrikin, tetapi tatkala kita bicara tentang istilah, ya, istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an musyrikin, ya, diistilahkan dalam ayat ini adalah untuk orang-orang penyembah berhala. Adapun ahlul kitab kepada Nasrani dan Yahudi. Makanya Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina." Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Maksudnya apa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani, bukan orang Islam. Ya, jadi kita tatkala bicara dengan mustalah, istilah kita mengikuti istilah syar'i, dan ahlul kitab tidaklah diistilahkan kecuali kepada Yahudi dan Nasrani. Orang Islam tidak masuk dalam ahlul kitab. Kaum muslimin disebut dengan kaum muslimin. Allah taala alam bisawab. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon. Kami persilakan untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustadz secara langsung. Di kesempatan siang hari ini Anda bisa hubungi kami di 0218236543. Dan juga masih tersisa waktu bagi kita untuk ke depan 5 menit terakhir. Kami persilakan di 0218236543. Kami angkat untuk yang berikut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Sam Cinere. Nah, silakan Bapak. Itu ada kisah pezina yang menolong anjing yang kelaparan mau masuk surga, itu bagaimana itu kisahnya itu? Apa betul itu atau Israeliat, bagaimana itu? Terima kasih Bapak Syam. Kami persilakan. Para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadisnya hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, kata Rasulullah sallallahu bainama kalbun yutifu bi ruqiyatin kada yaqtulu al-'atash isra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanazat muqaha, ya, fasaqathu faghfara Allahu laha bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seekor anjing yang berputar-putar di sebuah sumur, ya, hampir-hampir dia mati kehausan, ya, hampir-hampir mati kehausan. Dia sudah melihat sumur namun dia tidak bisa mengambil air tersebut karena dalam. Akhirnya seorang wanita pezina, ya, dari kalangan ahlul kitab dari Bani Israel, maka dia pun kasihan terhadap anjing tadi, kemudian memberi air minum kepada anjing ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa wanita ini, ya gara-gara dosa-dosa wanita ini gara-gara apa yang telah dia lakukan terhadap anjing tadi, ya. Tentunya ikhwani fillah azanillahu iyyakum, ini adalah wanita pezina di zaman Bani Israel yang masih di atas tauhid, tidak melakukan kesyirikan, akan tapi melakukan dosa besar, yaitu perzinahan, ya. Sudah kita katakan bahwasanya di antara Bani Israel ada yang masih beragama lurus dan ada yang telah menyimpang. Adapun wanita pezina ini, ya, dia tidak melakukan kesyirikan, hanya saja dia terjerumus dalam kemaksiatan dosa besar, yaitu dia telah melakukan perzinahan.
Dan dengan amal yang telah dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan dengan memberi makan, minum kepada seekor anjing, Allah menjadikan itu sebagai sebab terampunnya dosa-dosanya. Hal ini telah dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, ya, bahwasanya tidak semua orang yang melakukan amalan seperti dilakukan oleh wanita pezina ini, maka natijahnya sama, hasilnya sama. Artinya, kalau ada orang berzina, saya berzina. Kalau gitu supaya dimaafkan, saya minumin anjing, ya, kasih minum anjing. Tidak semua orang seperti itu. Karena hal ini kembali kepada keimanan dan keikhlasan yang terdapat pada hati wanita tersebut, ya. Di antaranya disebutkan bagaimana keikhlasan wanita ini, yaitu tatkala dia menolong anjing tadi, dia tidak ada yang melihat dia beramal. Tidak ada yang melihat dia, menunjukkan dia itu ikhlas. Yang kedua, dia tatkala menolong anjing tadi, dia harus turun ke dalam sumur sambil menggigit sepatunya, kemudian turun ke dalam sumur, kemudian ambil air, kemudian manjat lagi sumur. Dan itu pekerjaan yang berat bagi seorang wanita, yang dia tidak lakukan kecuali dia ikhlas, menunjukkan keikhlasannya. Yang ketiga, dia sama sekali tidak berharap rasa terima kasih dari anjing tersebut, ya. Dia benar-benar makhluk yang hina, kemudian dia beri minum semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan dan keimanannya, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Dan tidak semua orang yang minumkan anjing kemudian diampuni dosa-dosanya, tidak semua, karena masalah hati adalah masalah yang gaib, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan kita heran tatkala Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya para sahabat, mereka amalan mereka kecil namun pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kata Rasulullah SAW, kalau ada salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ya, yang gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo, kemudian lebarnya entah berapa kilo, intinya jutaan ton mungkin atau ribuan ton emas kita sumbangkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tidak sama dengan infak seorang sahabat Nabi yang berinfak dengan segenggam gandum atau segenggam korma. Tidak juga setengah genggam korma, ya, atau setengah genggam gandum. Apa mau disamakan antara gandum dengan emas? Tidak ada bandingannya sama sekali. Namun amalan kecil yang dilakukan oleh sahabat, ya, emas, korma atau gandum yang hanya 1 mud atau hanya 1 genggam, itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sekedar amalan yang dilakukan, tapi tatkala dia beramal, keimanan yang terdapat dalam hatinya. Karena keikhlasan yang terdapat dalam hatinya, ya. Sehingga mereka ditinggikan pahala mereka karena apa yang ada dalam hatinya, ya, apa yang dalam hatinya. Bagaimana mereka bisa disamakan dengan kita para sahabat? Mereka melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diajar langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara kita hanya mendengar, hanya menghayal. Tidak akan sama keimanan mereka dengan keimanan kita. Tidak sama orang yang melihat langsung dengan mendengar. Tidak sama orang yang ikut serta-merta dengan orang hanya menjadi penonton. Tidak sama. Para sahabat dengar langsung melihat Nabi, langsung ikut serta dalam peperangan beliau, ikut serta dalam dakwah beliau. Tentunya keimanan mereka sangat luar biasa. Oleh karenanya amalan yang sedikit bisa jadi nilainya sangat besar di sisi Allah. Sehingga sedekah yang mereka berikan meskipun hanya segenggam gandum lebih tinggi nilainya daripada kalau kita ini menyumbangkan emas sebesar gunung Uhud. Dan fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah karunia yang Allah berikan kepada para sahabat. Demikian juga wanita dari kalangan Bani Israel ini yang kemudian dimaafkan oleh Allah karena meminumkan seekor anjing. Dia bukan wanita dari Bani Israel yang melakukan kesyirikan, tidak, ya, karena kesyirikan tidak bisa diampuni, ya. Akan tetapi dia itu diampuni karena melakukan dosa besar, yaitu berzina, dan ternyata dia melakukan satu amalan yang kelihatannya sederhana, akan tapi karena apa yang terdapat dalam hatinya berupa keikhlasan dan keimanan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa besarnya, yaitu zina. Allah taala alam bisawab. Baik Ustaz, tampaknya ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Ismet di Narogong yang sudah masuk, Ustaz, ya. Kami angkat. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ismet. Ini saya mau nanya mengenai ayat 102 surat Al-Baqarah. Ya. Halo? Ya, naam, silakan. Ya, surat 102 surat Al-Baqarah, mengenai di situ ada kalimat malakaini. Malakaini ini saya belum mengerti apakah itu raja, apakah itu 2 orang malaikat. Soalnya begini, kalau sekiranya Harut dan Marut itu dikatakan malaikat, sedangkan buat pemimpin kamu tidak ada, harus dari bangsa kamu sendiri.
Yang saya tanyakan di sini, Harut dan Marut itu apakah malaikat, apakah jin, apa setan itu? Itu aja pertanyaannya, Pak. Terima kasih untuk Pak Ismet. Kami persilakan. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terus terang saya sudah membaca tentang ayat ini, akan tapi saya belum tidak bisa menjawab untuk saat ini. Saya butuh murajaah lagi tentang tafsiran tentang al-malakain di sini, ya. Apakah raja atau malaikat, ya. Allah taala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya saya akan menjawab pertanyaan ini. Allah taala alam bisawab. Nah, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas kajian kita di siang hari ini, dan mungkin ada satu penutup untuk menutup perjumpaan kita, silakan Ustaz. Demikian saja para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Sebagai kesimpulan, sebagaimana tadi ana telah sampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu masa di mana masa yang sangat buruk atau dikatakan super buruk, di mana Allah Subhanahu wa taala murka kepada penduduk bumi seluruhnya, baik orang Arab maupun selain Arab, yang seluruhnya terjerumus dalam kesyirikan dengan berbagai macam model kesyirikan. Bahkan terutama di Jazirah Arab benar-benar terjadi merupakan pusat kerusakan, baik dari sisi akidah maupun sisi moral, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Dari sisi akidah, di situ ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Majusi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, ya. Dari sisi akhlak terjadi perzinahan dengan berbagai macam modelnya. Kemudian anak wanita dibunuh hidup-hidup. Kerusakan moral yang sangat luar biasa dan kerusakan akidah yang sangat luar biasa. Sehingga tepatlah saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan cahaya yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat ini semua, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, telah merasakan nikmatnya tauhid dan telah merasakan moral yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kita kalau dulu hidup di zaman seperti itu, ya? Apakah kita menjadi pengikut Rasulullah atau bahkan kita menjadi kafir kepada Rasulullah? Kita tidak tahu. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.